Oke, kita cari yang lucu-lucu, yang seru-seru, tapi juga tetap berilmu. Kita akan melihat kiriman meme di Discord ataupun postingan-postingan menarik yang ada di internet. Sepertinya beliau lulusan S1 Fisika. Haji, ada tamplok Pak Haji, aduh. Ya. Pak Haji ya ngaborong deui. Awas Pak Haji ya. Jatuh. Ya, berangkat Pak Haji. Gila. Ini harusnya direkam sampai ujung ini. Jatuh enggak nih? Nah, ini enggak cuma butuh ilmu fisika ya, teman-teman. Ini juga butuh ilmu kungfu di sini. Memang benar bahwa di sini bapaknya dia pakai kayu yang panjang, kemudian mangkoknya ditaruh secara menyebar di sini sehingga momen inersianya jadi besar dan kayunya pun di sini yang dipegang jadi lebih mudah seimbang. Dan ini juga adalah cara yang sama yang digunakan oleh pemain sirkus kan ketika mereka bawa tongkat untuk berjalan di keseimbangan, teman-teman. Tapi papan yang panjang aja ini masih nggak cukup. Ini gimana cara untuk nyimbangin motornya, gimana nahan hembusan anginnya, dan lain sebagainya. Makanya masih butuh ilmu kungfu di sini. Cara berdoa sebelum ujian fisika. Ngasih sesajen. Sesajennya ke Newton. Padahal kalau diginiin Newton pasti nggak ngasih ilmunya di sini. Justru cara buat dapetin ilmunya Newton adalah dengan cara belajar, teman-teman. Belajar sebelum ujian, bahkan harus jauh-jauh sebelum ujian harus kalian udah belajar, udah sering-sering latihan soal juga. Terkadang bakat tersembunyi memang sebaiknya tetap dibiarkan tersembunyi. Roda truk. Oke. Who am I? I'm Spider-Man. Great power comes great. Niatnya udah sangat bagus dia ya. Langsung berusaha inisiatif menghentikan roda ini. Tapi masalahnya ini rodanya bukan roda yang ringan. Roda truk itu masanya besar, kemudian dia juga memiliki kecepatan sehingga baik energi dan momentumnya ini masih tinggi. Dan kalau cuman ditahan pakai kaki, ditahan tubuh yang nggak seimbang seperti ini, penumpunya aja cuman di kaki kiri, jatuh lah dia. Makanan Italia apa yang terbuat dari logam? Carbonara. Ini hampir lucu ini ya. Tapi karbon itu bukan logam. Karbon itu masuknya justru adalah material non-logam. Karena logam sendiri dia sifatnya adalah dia punya permukaan yang mengkilap, kemudian dia bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik, kemudian dia juga bisa ditempa dan lain sebagainya. Jadi karbon nggak masuk. Begitu juga kalau kita lihat di tabel periodik unsur. Di sini metal atau logam itu adalah di bagian sini, golongan 1, 2, 3, kemudian yang di tengah-tengah sini itu adalah logam, kemudian di sebelah sini ada transisi, kemudian yang di bagian kanan ini adalah non-metal, non-logam, termasuk di sini karbon adalah termasuk kategori non-logam, teman-teman. Ini kreatif meme-nya, tinggal diubah aja nih deskripsi yang di atas, biar lebih benar nanti. I don't get it. Nggak paham. Apa ini? 10 pangkat 18 lebih dari 10 pangkat 100. Ternyata iklan di sini, iklan billboard ya. 10 pangkat 18 itu adalah simbol untuk eksa. Jadi 10 pangkat 3 itu kan kilo. 10 pangkat 6 itu mega, 10 pangkat 9 itu giga, 10 pangkat 12 itu tera, 10 pangkat 15 itu peta. Nah, 10 pangkat 18 itu eksa simbolnya, teman-teman. Di sini perusahaannya. Terus ada 10 pangkat 100 itu adalah Gogol, atau yang kemudian namanya diubah menjadi inspirasi nama Google. Di sini dia ngiklan kalau dia lebih baik dari Google berarti. Tapi ini bukan iklan ya, teman-teman. Aku cuma menjelaskan aja di sini.
Kalau yang iklan itu buku ini, jadi silahkan kalian beli buku ini teman-teman. Ini adalah buku yang aku tulis, Membaca Semesta, Fisika di Sekitar Kita. Yang ini membahas berbagai macam hal tentang bagaimana ketika kita melihat dunia, alam semesta di sekitar kita menggunakan sudut pandang fisika. Dan kalau kalian suka video ini, aku yakin kalian juga pasti akan suka dengan buku ini teman-teman. Jadi silahkan beli aja, bukunya bisa dibeli di marketplace, linknya ada di sini. Tahun 2025, berapa umur bumi sekarang? Umur bumi aja 2025, makanya belajar deh. Ini dikira dunia itu mulainya start pas di tahun 0 gitu ya. Bumi kebentuk, terus oh itu tahun 0. Enggak gitu dong. Kalau 2025 itu di sini umur kalendernya ya, teman-teman. Dan kalender pun itu juga berbeda-beda. Ada kalender Hijriyah, kalender Sumeria, kalender suku Aztec, apa macam-macam. Itu adalah kalendernya. Tapi bumi sendiri udah ada jutaan bahkan miliaran tahun sebelumnya. What happen if someone slaps you at high frequency? Apa yang terjadi kalau ada orang yang nampar kamu pada frekuensi tinggi? It hurts. Itu sakit. Tapi di sini hurts-nya, hurt sakit, ditulisnya hurts. boleh, ini bagus ini. Hertz itu adalah satuan dari frekuensi, teman-teman. Dan Hertz sendiri itu asalnya adalah dari nama orang, yaitu Pak Heinrich Hertz ini. Dan Heinrich Hertz ini adalah salah satu orang yang cukup berpengaruh dalam dunia fisika ya, teman-teman. Karena salah satu kontribusi besarnya adalah dia orang pertama yang membuktikan keberadaan dari gelombang elektromagnetik. Yang sebelumnya, gelombang elektromagnetik sendiri ini diprediksikan keberadaannya oleh Maxwell. Dan di sini yang membuktikan adalah Pak Heinrich Hertz ini. Dan dia ini juga adalah orang yang menemukan efek fotolistrik, yaitu ketika ada sebuah logam disinari cahaya dengan frekuensi tertentu, ternyata muncul potensial listrik. Meskipun di waktu itu dia nggak tahu mekanisme bagaimana kejadian itu terjadi. Yang beberapa tahun kemudian Albert Einstein berhasil untuk merumuskan dan menjelaskannya, yang karena inilah kemudian Einstein berhasil dapat hadiah Nobel, teman-teman. Jadi Pak Heinrich Hertz ini adalah sosok fisikawan yang sangat berpengaruh juga. Bagus ini meme-nya. Kita kasih roll dulu. Tapi kok udah merah ini ya warnanya. Oh, ternyata dia udah dapat roll book member, teman-teman. Nah, roll book member ini bisa kalian dapatkan secara otomatis kalau kalian beli buku Membaca Semesta. Ini ditambah lagi kasih meme scientist deh. Oke. Dinosaurus, fosil tulang dinosaurus, bahan bakar fosil, petroleum, plastik, mainan plastik dinosaurus. Jadi mainan dinosaurus plastik yang selalu gue mainin waktu kecil dulu adalah dinosaurus asli. Iya juga ya. Di bagian sini mulai dari bahan bakar fosil diubah jadi petroleum, jadi plastik, kemudian jadi mainan plastik. Ini benar. Tapi sayangnya dinosaurus, fosil tulang dinosaurus jadi bahan bakar fosil ini keliru, teman-teman. Ini adalah miskonsepsi yang memang sering muncul karena memang konsepnya sendiri memang sangat sering disederhanakan dulu. Memang namanya bahan bakar fosil, tapi bukan berarti di sini fosilnya itu berasal dari fosil dinosaurus. Fosil pada kata bahan bakar fosil itu artinya adalah berasal dari makhluk hidup yang hidup pada masa sangat lampau. Yang di sini sumber dari bahan bakar fosil itu adalah makhluk-makhluk mikroorganisme, plankton, alga yang ada di lautan. Jadi ini bukan dari dinosaurus, karena kalau dinosaurus sendiri, dia akan bisa habis terurai, paling kalaupun sisa, yang sisa adalah fosil tulang-tulangnya aja. Sementara itu kalau pada tumbuhan yang skala besar ya tumbuhannya, misalnya seperti pada lahan gambut atau sebuah sistem tumbuhan yang sangat besar, itu nanti dia akan berubah menjadi batu bara. When rasa penasaran lu tinggi. Apa ini? Korek dibakar. Korek dipanasin di kompor.
Rasa penasaran yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity itu memang sangat penting ya teman-teman, biar kita bisa makin pinter, makin berkembang, dan itu juga yang bikin kita bisa hidup. Tapi hati-hati bos, hati-hati bos. Ketika ada korek dipanasin seperti ini, cairan di dalamnya ini akan mengembang, begitu juga dengan plastik pelindungnya ini juga akan melemah, yang kombinasinya meledak isinya, yang kemudian setelah meledak, gasnya ini dia akan terbakar seperti ini. Buat sendiri, oke? Apa ini? Newton kejatuhan apa lagi? Jangan Newton kejatuhan apa lagi dong. Udah bosan teman-teman. Yang lain. Jatuh apel. Nggak expect. Nggak expect nih. Nggak expect lagi mukanya diedit. Oke, maaf tadi underestimate ya, nggak tahu kalau isinya beda. Fajrul efek. Ini luar biasa effort. Terima kasih. Tak kasih roll. Niat di sini dia niat. Ini yang terjadi ketika truk molen bawa cor-coran berhenti mutar, jadi keras. Awas udah jatuh ya. Surprise. Hah? Gila, udah memacet di dalam. Terus gimana cara ngebersihinnya, ngeluarinnya ya? Nah inilah alasan kenapa truk molen ketika dia bawa cor-coran semen itu dia selalu sambil muter ya teman-teman, untuk menghindari hal ini. Ketika isinya udah jadi keras di dalam, gimana cara ngeluarinnya dong ya? Ketika semen dikasih air, itu nanti akan terjadi reaksi hidrasi, di mana simpelnya semennya nanti akan mengkristal dan menjadi keras. Nah, ketika ada gerakan, reaksi ini nanti akan terhambat sehingga waktu mengerasnya akan menjadi lebih lama. Sementara kalau didiamkan, semennya nanti akan bisa mengeras seperti ini. Ini gimana dong? Ini gimana cara ngeluarinnya? Coba pikirkan secara logika, teman-teman. Nggak kepikiran aku. Truk bermuatan oksigen cair alami kebocoran, warga berfoto seperti di kayangan. Nih. Foto semua. Hah? Oksigen. Sejuknya. Ini harus hati-hati ya teman-teman. Oksigen cair itu nggak yang langsung meledak sih, tapi kalau dia mempermudah untuk terjadinya reaksi pembakaran. Foto-foto ha. Tapi kayaknya ini bukan oksigen deh. Oksigen cair bawahnya nggak gini deh teman-teman. Oksigen cair kan biasanya itu dipakai untuk di rumah sakit, bawahnya nggak kayak gini. Kemungkinannya ini tuh lebih cocoknya dry ice atau es kering yang dia mengeluarkan gas karbon dioksida teman-teman. Karena dry ice sendiri itu adalah karbon dioksida yang didinginkan sampai memadat. Nah, kalau es kering karbon dioksida ini masih mungkin. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.